plus 4 bulan. 83 tahun plus 4 bulan. Sebenarnya di Lailatul Qadar itu apa saja yang Bapak Ibu kerjakan, mau sholat malam, mau zikir, ucapkan subhanallah sekali, mau sedekah 1.000 rupiah, mau silaturahim keluarga, pokoknya apa saja dari amal soleh yang kita kerjakan, maka dia akan dilipat gandakan seperti kita kerjakan sebanyak 1.000 bulan. Atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Makanya di 10 terakhir Ramadan karena mulianya malam ini, sampai Nabi SAW melakukan i'tikaf. Mengikat diri di masjid, tidak keluar sama sekali, kecuali darurat selama 10 terakhir. 5 waktu sholat semuanya di masjid, sholat malamnya, sholat duhanya, kemudian bahkan makan dan minum pun, buka puasa dan sahur, karena itu di bulan Ramadan itu di masjid. Semua itu tujuannya untuk mengejar kemuliaan malam ini gitu ya. Tapi intinya Bapak Ibu sempat i'tikaf atau tidak, jangan ketinggalan sholat malamnya. Ya, itu terutama ditekankan sekali masalah itu. Ya. Jadi memang Islam ini mengajarkan kita begadang, ya, tapi untuk ibadah. Dan begadangnya itu bukan semalam suntuk tidak tidur. Karena sholat malam itu lebih afdal dikerjakan dengan Bapak Ibu tidur dulu. Nanti sepertiga malam, kalau sepertiga malam itu mau tahu kita bagi 3. Mulai dari maghrib sampai subuh. Misalnya maghrib jam 6, subuh jam 5 misalnya. Walaupun sekarang setengah 5 azannya. Tapi misal kita anggap jam 5. Karena kadang-kadang dia akan mundur terus sampai jam 5 gitu ya. Itu berarti 11 jam. Nah 11 jam ini dibagi 3. Dibagi 3. Ya kurang lebih 3,5 jam. Ya hampir 4 jam. Itu dibagi 3. Berarti kalau kita jam 5 mundur 3,5 jam. Nah itulah sepertiga malam. Ya, mulai dari 1:30, 1:30, 3:30, 4, 1:30 ini, atau mungkin kurang lebih jam 2 atau mendekati 2:30 itu sudah masuk sepertiga malam. Nah ini yang waktu-waktu Bapak Ibu harus jadikan sebagai program rutin. Kalau belum terbiasa, minimal ada waktu dari sepertiga malam itu. Kayak misalnya setengah jam sebelum subuh, 15 menit sebelum subuh, biasakan aja dulu. Yang penting jangan ketinggalan sholat malam karena nanti kita akan sebutkan keutamaan yang sangat besar. Nah orang yang termudahkan untuk sholat di Qiyamul Lail di malam Lailatul Qadar itu adalah orang yang sudah terbiasa sebelumnya. Kalau orang dari awal tidak terbiasa maka tentu saja dia ya, sulit mengerjakannya. Kita tahu di bulan Ramadan ada sahur. Ya. Dan kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena pada sahur itu ada keberkahan. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain yang sahih juga, perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah di sahur. Mereka puasa juga Yahudi Nasrani tapi mereka tidak punya sahur. Kalau kita punya sahur. Tentu sahur di sini tidak usah dibayangkan semuanya harus main kos makanan berat gitu ya. Kata Nabi SAW sebaik-baik makanan seorang muslim pada saat buka puasa dan sahur adalah kurma. Ya. Jadi dan seharusnya kita takhirkan, terlambatkan sampai menjelang azan. Intinya begitu. Nah kita dibiasakan hampir 1 bulan agar bangun sahur. Sebenarnya tujuan utamanya selain untuk memberikan kekuatan fisik kita dan tahan lapar dan haus sampai azan maghrib, juga kita dilatih dan dibiasakan oleh Allah bangun di sepertiga malam itu. Karena rata-rata mungkin ibu-ibu yang sering masak atau siapin buka puasa buat sahur buat buka keluarganya, kalau kami tanya di kajian berapa lama kira-kira sebelum azan? Biasanya 2 jam ya. 2 jam karena persiapan ini misalnya 2 jam. 2 jam ini sebenarnya sepertiga malam itu. Jadi hampir 1 bulan kita dilatih untuk itu. Sayang sekali kalau selepas Idul Fitri malah kita lupakan ya latihan kita yang terbiasa terbangun di waktu yang mulia ini. Minimal sekali sholat witir. Walaupun cuma 1 rakaat. Itu minimal. Supaya betul-betul kita tidak kehilangan keutamaannya. Sampai kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jangan pernah kalian tinggalkan sholat malam. Maksudnya kalau di Ramadan tarawih, Qiyam Ramadan. Kalau di luar Ramadan tahajud, Qiyamul Lail namanya. Tapi sama saja semua. Karena Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan. Kalau beliau betul-betul dalam kondisi letih pun tetap sholat walaupun dalam kondisi duduk. Ya, karena tidak pernah ditinggalkan sholat tersebut. Ya, itu saking pentingnya. Nah, kenapa disebutkan Lailatul Qadar? Karena dilipat gandakan tadi 1.000 bulan. Jadi kalau ibu misalnya kerjakan dan bapak sekalian 1 rakaat witir aja misal. Berarti sama dengan 1 rakaat itu dikerjakan 83 tahun non-stop.
Itu kan bukan mungkin umur kita Allah alam sampai situ atau tidak. Itu mudah-mudahan lebih. Tapi kalaupun iya, misalnya orang hidup sampai 90 tahun, 100 tahun. Tapi kan ada masa sebelum balik. 13 tahun, 14 tahun. Itu belum ada sholat malam. Iya kalau pas balik kita sudah sholat tahajud. Mungkin orang sholat tahajud itu di umur 25 tahun, 30 tahun atau lebih dari itu. Gitu kan. Itu pun kadang-kadang masih bolong-bolong. Nah kita kalau kerjakan di Lailatul Qadar, maka walaupun satu kali kita kerjakan, tapi sama kita kerjakan 83 tahun. Nah bagaimana dengan orang yang sudah sepanjang tahun sholat tahajud, ditambah dengan Lailatul Qadar, tentu lebih banyak lagi pahalanya. Nanti ini akan membedakan derajat kita di surga. Nah Lailatul Qadar ini lebih afdal lagi kalau orang mengerjakan sholat malamnya di Masjidil Haram. Ya. Ada sebuah hadis di sini tentu penulis tidak sebutkan ya, karena penulis cuma mengangkat poin ayat Al-Qadar tadi ayat 3. Intinya sholat malam itu di Lailatul Qadar dilipat gandakan 1000 bulan ya, atau 83 tahun plus 4 bulan. Nah ada sebuah hadis Nabi SAW ini disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhibnya. Nanti buku ini juga akan kita baca pada saat menjelaskan keutamaan Qiyamul Lail sebentar lagi. Ini kita masih di pembukaan, di judulnya itu ya. Jadi ada hadis atau ada Abu Hurairah mengatakan dalam riwayat yang sahih diriwayatkan riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Albani dan yang meriwayatkan Al-Murri dalam kitab Sahih atau kitab Targhib wa Tarhib. Abu Hurairah berkata, "Annahu kana fir ribati fa fazzi'a ila sahil." Seorang tabi'in bernama Mujahid menceritakan tentang perilakunya Abu Hurairah, sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dia mengatakan bahwasanya ketika Abu Hurairah dalam satu ribat, ya, ribat itu mengikat diri di medan perang, perbatasan antara muslim sama kafir yang bisa perang setiap saat. Ya, itu namanya ribat. Satu waktu Abu Hurairah sedang berada di lokasi ribat, ya. Thumma qila, ya, la ba'sa fansarafa an-nasu wa Abu Hurairah waqif. Tiba-tiba saja orang-orang pada ketakutan pada saat itu, takut musuh tiba-tiba datang, dan mereka pun waktu itu sedang berada di wilayah pesisir, tidak ada gunung, tidak ada pohon yang mungkin bisa jadi tempat berlindung. Maka orang semua pada bertebaran, melarikan diri. Kecuali Abu Hurairah. Abu Hurairah pun tetap tinggal di situ. Maka Mujahid ini, murid dia, yang seorang tabi'in yang menceritakan kisah ini kepada kita berkata, "Ma yukifuka ya Abu Hurairah." Apa yang membuat anda tidak ikut orang lain lari? Kenapa anda justru tinggal di sini? Berdiri sejenak, ya, di wilayah yang mungkin musuh bisa serang seketika. Karena musuh ada, cuma belum tiba saja. Maka Abu Hurairah mengatakan hadisnya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, mauqifu sa'atin fi sabilillah khairun min qiyami lailatul qadri indal hajaril aswad. Sesaat saja berada di lokasi peperangan di jalan Allah itu, sesaat saja, hitungan detik, itu lebih baik daripada sholat malam, ya, di Lailatul Qadar di depannya Hajar Aswad. Ya. Kita sebenarnya sedang mempelajari sholat malamnya di Lailatul Qadar kan kita. Ini aja sudah luar biasa, tadi sudah kita sebutkan manfaatnya. Ibu dan bapak sholat 1 rakaat witir aja, berarti sama dengan witirnya 1000 bulan, gitu kan. Tapi kalau orang-orang kayak teman-teman kita di Palestina sedang ribat, ya, mereka kan setiap saat bisa diserang oleh musuh. Sholat di Masjid Aqsa kadang-kadang datang, ada pengepungan, tapi mereka aman-aman saja. Cuman ada saya setiap saat penyerangan, itu namanya ribat. Jadi sekarang semua orang Palestina itu sedang ribat. Ya, mirip kita dulu waktu dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, itu orang Islam itu bisa dapat pahala ribat namanya. Dan kata Nabi SAW, ribat 1 hari jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ya, itu pahalanya besar sekali ribat itu. Nah, salah satu pahalanya adalah kalau orang berdiri sesaat saja ribat, itu lebih baik daripada sholat malam di Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Apa pesannya di sini? Memang ribat lebih baik daripada sholat malam.
Walaupun Lailatul Qadar, berarti pahalanya ribat itu menunggu sesaat di medan perang, walaupun belum perang sama musuh, itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Yang itu. Dan ini juga di travel kami buatin program Umroh plus Aqsa. Jadi kami sarankan Bapak Ibu kalau belum pernah pergi, pergi walaupun sekali. Ya. Dan tidak usah khawatir, Alhamdulillah orang Indonesia masuk. Saya baru mungkin 3 bulan lalu bimbing Umroh plus Aqsa. Dan baru 2 pekan, 3 pekan lalu ada Umroh plus Turki. Kita biasa memang datang ke 2 negara ini untuk mempelajari sejarah Islam gitu ya. Kalau di Aqsa lebih banyak fokus mengejar pahalanya. Nah ini kita adakan di Uhud Tur ini ada 2 kali penerbangan. Kalau bersama saya yang Aqsa. Kemarin bulan Oktober karena sudah mulai masuk awal musim dingin. Jadi jemaah tidak terlalu gerah. Karena rata-rata hotel sedikit jalan dari Masjid Aqsa. Beda dengan Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, masih banyak hotel yang langsung di dekat pelataran. Kalau ini sedikit jalan ya. Maka jalan ini kan kalau musim panas mengganggu. Makanya kami buat di bulan Oktober dan ada penerbangan yang kedua di pertengahan Ramadan. Ya, nanti insya Allah ini kita akan berangkat tanggal 2 Maret sampai 7 Maret di Aqsa. Tujuannya untuk sholat Qiyamul Lail di sana. Sekaligus kita buka puasa bersama teman-teman kita Palestina, kita bisa cari pahala buka puasain mereka. Kemudian kita lanjut ke Madinah 7 sampai 9 Maret 2 hari. Kemudian 9 sampai Lebaran nanti tanggal 20 Maret itu kita di Mekah untuk mengejar Lailatul Qadar. Jadi dengan begini kita mendapatkan semua pahalanya. Pahala apa Ustaz? Pahala ribat pertama. Jadi semua jemaah kami yang masuk di Aqsa, saya bilang Bapak Ibu kita niat ribat karena ini wilayah perang. Dengan kita masuk di sana walaupun kita resmi sebagai turis, kita dapat visa dan visanya bukan di stamp di paspor kita, cuma dikasih kertas. Dengan kita masuk saja, walaupun cuma dari hotel kita masuk, yang penting sudah injakin kaki di tanah itu aja. Tanah itu tanah perang. Tanah sedang dijajah oleh musuh, itu namanya tanah perang, tanah jihad ya. Nah, itu satu sesaat di wilayah itu, ini yang Abu Hurairah bilang, sesaat di wilayah itu, walaupun kita cuma jalan dari hotel ke masjid, ya, kita tidak ada gangguan di sana. Tapi di sana sini banyak tentara-tentara Israel, ya, itu lagi dijajah. Kita pun tidak diganggu, tetapi tetap namanya wilayah ribat. Nah, kalau kita ada sesaat di situ, pas lagi bulan Ramadan, gitu kan, itu lebih baik daripada sholat malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Nah rata-rata nanti kalau Ramadan ini kita akan habiskan waktu 6 hari 5 malam. 6 hari 5 malam. Jadi kita punya 6 hari waktu untuk ribat, niat ribat. Gitu kan. Ada juga hadis Nabi SAW, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka 2 telapak kaki yang tersentuh debu medan perang. Itu hadis sahihnya. Kata Nabi SAW tidak akan disentuh oleh api neraka 2 telapak kaki tersentuh debu medan perang. Semua tanah Palestina sekarang medan perang. Karena lagi dijajah. Jadi kita jalan dari hotel ke masjid saja, Masjid Aqsa itu kena debu-debunya itu sudah termasuk. Dalam riwayat yang lain tidak akan pernah bersatu di hidung atau di lambung seorang muslim ya, di hidung debu medan perang dengan asapnya api neraka. Jadi dengan program ini sebenarnya bukan masalah promosinya. Ibu dan bapak pakai travel lain pun yang penting masuk ke Aqsa gitu ya. Itu penting sekali. Yang penting jangan lupa keutamaan ini. Cuma kalau kami yang terdekat sama saya nanti insya Allah itu ada di pertengahan Ramadan. Tujuannya untuk dapat pahala sholat, tarawih dan puasa di 3 kota sekaligus. 3 masjid mulia. Masjid Aqsa, Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah. Ini kami berikan judul Jalur Emas. Sudah Ramadan, sholatnya dan puasanya di 3 wilayah mulia lagi. Ya. Jadi ibu dan bapak nggak usah perhitungan masalah biaya. Karena travel itu cuma fasilitas. Ya. Margin yang diambil itu maksimal 10%. Itu untuk biaya-biaya gitu ya. Jadi kalau orang bayar 2.000 US berarti itu cuma $200 untuk travel. Untuk semua urusannya. Karena kami di Uhud itu targetnya adalah bagaimana memberangkatkan jemaah dan memudahkan gitu ya. Tapi kita bisa dapat keutamaan ini. Nah itu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa sekali seumur hidup masuk ke Aqsa, masuk aja. Walaupun cuma sekali seumur hidup. Untuk mendapatkan wilayah. Karena untuk mendapatkan keutamaan ini ya. Kalau sudah selesai penjajahan, Palestina sudah merdeka,
Cuma tinggal keutamaan sholat di Masjid Aqsa. Keutamaan ribat sudah nggak ada. Keutamaan ribatnya sudah tidak ada gitu ya. Jadi kalau kita tanya orang-orang Palestina, saya pernah datang ke satu toko souvenir di sana. Lalu saya tanya, dia bilang dia lahir di Saudi. Saudi enak, nyaman, merdeka, nggak ada apa-apa di sana, gitu kan. Kemudian saya tanya, terus kenapa pulang ke sini? Dia bilang saya mau dapat pahala ribat. Padahal dia sudah enak tinggalnya di Saudi, gitu. Tapi dia pergi ke pulang Palestina untuk mendapatkan pahala itu. Jadi sebenarnya hadits Abu Hurairah ini yang disebutkan Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Albani, pelajarannya adalah kata Abu Hurairah waktu ditanya, kenapa anda berdiri sesaat di medan perang ini? Dia bilang, karena saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, berdiri sesaat di medan perang itu lebih baik daripada sholat qiyamul lail, Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Ya, berarti pelajaran pertamanya memang pahala ribat besar sekali. Ya, kalau ada kesempatan lakukan. Sama juga sedikit saya tambahkan ada hadis Nabi SAW, Sulaiman alaihissalam waktu selesai merenovasi Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa, beliau minta 3 hal dan Allah kabulkan 3-tiganya. Yang pertama minta agar apapun keputusan di kerajaan beliau, walaupun Jibril belum menurunkan wahyu, itu sudah sesuai. Misalnya ada satu masyarakat nanya tentang sebuah hukum, Nabi Sulaiman atau nabi-nabi yang lain biasanya itu nunggu dulu Jibril datang bawa jawabannya baru disampaikan. Di masa Nabi Muhammad SAW begitu ya. Jadi kalau ada satu orang sahabat datang nanya hukum, Nabi belum tahu, Nabi tunggu dulu. Wahyu turun, begitu turun ditanya, siapa yang bertanya tadi? Oh si fulan, ini jawabannya. Nah tapi Nabi Sulaiman minta, ya Allah berikanlah kepada hambamu ini, apapun yang aku putuskan, walaupun belum turun wahyu, itu sudah sesuai dengan apa yang kau inginkan. Dan Allah kabulkan. Yang kedua, beliau minta kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Allah kabulkan. Dan yang ketiga, beliau minta agar siapapun yang datang sholat di Masjid Aqsa, sunnah atau wajib, semua sholat 2 rakaat saja, itu diampuni dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini keutamaan besar sekali. Gitu kan. Sayang kalau tidak didapatkan gitu ya. Dan orang untuk berangkat umroh, haji, ke Aqsa ini sebenarnya bukan masalah uang Bapak Ibu sekalian. Masalah niat. Kalau Bapak Ibu niatkan, bertekad, mohon sama Allah, Allah mudahkan. Kalau kita selalu tolak ukurnya, ya saya nggak usah deh, saya nggak punya duit, saya nggak ada waktu. Ya sudah sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya gitu ya. 90% orang yang pergi haji umroh itu bukan orang mampu. Ya, bukan orang mampu. Orang-orang yang sudah nabung lama, terus berangkat. Terbukti lebih banyak orang yang ikut haji reguler antri daripada orang bayar ONH plus misalnya. Atau bayar furoda yang ratusan juta. Karena mereka tidak punya kemampuan. Tapi mereka berangkat. Yang membuat mereka tiba di sana itu karena niatnya. Karena niatnya. Itu pelajaran pertama dari hadits. Pelajaran yang kedua, dari perkataan Abu Hurairah ini Bapak Ibu sekalian adalah, ada perkataan Abu Hurairah begini, bahwasanya sholat qiyamul lail di malam Lailatul Qadar di Hajar Aswad. Maksudnya depan Ka'bah. Ini berarti menandakan dari pesan beliau, sholat malam yang paling afdol Lailatul Qadar itu adanya di depan Ka'bah. Itu adanya di depan Ka'bah. Tetap di tempat manapun afdol, tidak masalah gitu ya. Kayak misalnya Bapak Ibu lagi di Indonesia, pas Lailatul Qadar, pokoknya 10 terakhir Ramadan, itu usahakan sibuk dengan sholat. Bukan sibuk dengan baju lebaran. Baju lebaran dari sekarang, tukang jahit masih kosong ya. Jangan nanti sudah menjelang lebaran baru sibuk, tukang jahit sudah penuh, harga kain sudah mahal, akhirnya habis waktu di mall gitu ya. Dari sekarang pergi mall beli bajunya. Dari sekarang sudah disiapin. Iya, karena sholat qiyamul lail 10 terakhir itu penting banget. Sekali luput dari Bapak Ibu, luput 1000 bulan. Itu nggak main-main itu. Jadi kue-kue lebaran disiapin dari awal Ramadan. Ya. Dari awal-awal aja, kue kering kan tidak rusak gitu ya. Jangan 10 terakhir itu sayang banget. Ya, itu bukan saatnya di pasar, bukan saatnya juga ya untuk sibuk dengan hal lain. Kita harus sibuk ibadah. Dan yang paling baik adalah ibu dan bapak berada di Mekah, di Ka'bah, depan Ka'bah. Ini yang pelajaran yang diambil dari hadits Abu Hurairah tadi. Ternyata dari perkataan beliau, walaupun ribat lebih baik daripada sholat qiyamul lail Lailatul Qadar depan Ka'bah, tapi dari hadits ini juga kita ambil pelajaran. Ternyata menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Ya, dari perkataan Nabi SAW ini, sholat malam Lailatul Qadar lebih afdal di Mekah. Ya, di Mekah. Jadi usahakan Bapak Ibu hadir di waktu itu supaya kita betul-betul bisa ya mendapatkan keutamaannya. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran daripada bahasan. Nah, sekarang kita kembali lagi, kita baca dulu sedikit apa yang disampaikan oleh penulis di sini. Ya. Penulis menyebutkan tentang masalah apa yang didapatkan. Kata beliau, ada di halaman 54 ya. Seandainya seorang hamba senantiasa melaksanakan qiyamul lail pada Lailatul Qadar selama 10 tahun. Kan dia cuma setahun sekali dan cuma satu malam gitu ya. Nah, kalau seandainya ada orang 10 tahun berturut-turut dapat Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan dengan karunia Allah sekitar 833 tahun ibadah. Itu adalah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan orang yang terhalang ialah orang yang dihalangi Allah dari kebaikan ini. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan dan terhalang dari mendapatkan kebaikan. Nah, banyak orang subhanallah mampu finansial, mampu secara fisik. Enggak, dilalaikan. Ya, tidak pergi umroh, tidak pergi ke Lailatul Qadar di Mekah, sayang banget. Ya. Jadi program tadi yang kita bahasakan itu, kita menggabungkan semua. Menggabungkan pahala ribat di Palestina, karena kita ke Aqsa. Dapat juga keutamaan sholat Masjid Nabawi, dapat kejar malam-malam ganjil Lailatul Qadar di Mekahnya. Jadi supaya semuanya bisa didapatkan. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik, kalau kita tambahkan juga lagi ya, kalau orang sholat Lailatul Qadar di Mekah ya. Jadi kalau kita hitung pakai kalkulator ya, saya coba hitung pakai kalkulator biar lebih ya, bukan afdol sebenarnya, lebih tahu kita jumlahnya gitu ya, lebih pas. Kalau ibu dan bapak buka kalkulator, kita sholat di Masjidil Haram itu kan sama dengan 100.000 pahala, benar kan? Nah, itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah dikali berapa kali lipat? 25. Ya, diangkat 27 derajat. Ya, 25 kali lipat diangkat. Jadi 25 kali lipat itu berarti 2,5 juta pahala. Benar gak? 100.000 kali 25 berapa? Biasanya kalau hitung duit cepat. 2,5 juta ya. 2,5 juta. Ya. Jadi satu kali sholat ya di Masjidil Haram sepanjang tahun, kalau berjamaah 2,5 juta pahala. Misalnya sholat subuh berjamaah di Masjid Haram sama dengan 2,5 juta di tempat lain. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, sholat duha, tahiyat masjid, wudu, taubat, semuanya. Ya. Kalau sholat berjamaah dikerjakan, kalau yang wajib itu berjamaah ya, kalau sunnah tidak semuanya berjamaah, tapi qiyamul lail bisa berjamaah. Ya. Tentu sholat tahiyat masjid sendiri, sholat wudu sendiri, tapi minimal 100.000, maksimalnya 2,5 juta. Kita anggap sholat wajib aja deh. Kalau sholat wajib berarti kita dapat 2,5 juta. Nah, yang biasa juga dikerjakan sholat berjamaah kan kalau Ramadan tarawih ya, sholat qiyamul lail, itu juga 2,5 juta pahala. Sekarang 2,5 juta ini, kalau kita jumlahkan 2,5 juta dikali 83 tahun plus 4 bulan. Atau dikali 1.000. Kalau ini kita kali 1.000, keluar angka 2,5 miliar. 2,5 miliar pahala sholat. Nah, ini bukan main-main. Coba Bapak Ibu pertemukan ini dengan duit yang mau dikeluarin. Nggak ada nilainya itu. Contoh ya, 2,5 miliar pahala, anggap biayanya 100 juta misalnya. Kalau 2,5 miliar itu, kita bagi 100 juta, misal, contoh. Ya, itu sekitar 25. Ya. Artinya hanya 25 persen saja, atau 25, kecil sekali. Ya. Biaya yang kita keluarkan dibanding pahala kita dapat. Itu kita baru bicara pahala sholatnya ya. Baru pahala sholat itu. Bagaimana kalau kita berkata atau mirip dengan perkataan Ibnu Sirin. Muhammad bin Sirin itu seorang ulama besar. Di masa tabi'in beliau bilang begini. Saya berharap agar di Mekah itu semuanya dinilai 100.000 walaupun bukan hanya sholat.
Kayak sedekah, baca Quran, berdoa, semuanya 100.000. Maka di sana tuh peluang pahalanya luar biasa. Besar sekali. Gitu ya. Oleh karena itu, coba niatkan Bapak Ibu sekalian supaya melewatkan malam-malam akhir Ramadan, terutama di umur-umur kita sekarang ini itu di Mekah. Ya. Biarkan Allah yang atur caranya. Bukan kita yang atur. Biarkan Allah yang mengatur. Minta Allah yang atur caranya. Nanti Allah bisa punya cara untuk suami ibu bantu, istrinya membantu suaminya atau bagaimana itu kuasa Allah. Kita tidak pernah tahu gitu ya. Baik, itu tadi pembukaannya. Sekarang kita masuk ke bahasan Qiyamul Lail. Sebenarnya yang sedang dibahas adalah sholat malamnya ya. Sholat malam ini banyak sekali keutamaannya. Oleh karena itu jangan kita ketinggalan. Tadi sempat saya singgung di awal pembukaan kita. Usahakan tidak ketinggalan. Walaupun cuma witir 1 rakaat gitu ya. Terlalu banyak keutamaan dari sholat malam. Beranjak dulu dari hadis ini. Hadis ini mulia sekali. Supaya kita sadar kenapa kita harus bangun di malam hari itu. Kenapa di saat itu kita harus berzikir, doa, bangun tidur. Kenapa kita harus wudu dan kita sholat. Apa sebabnya? Hadis ini menyebutkan. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Yaqidu syaitanu ala kafilati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqat. Artinya, syaitan itu benar-benar membuat ikatan simpul di tengkuk. Ya, di leher kita bagian belakang. Salah seorang dari kalian jika dia tidur, syaitan ikat. Semua kita diikat dengan 3 simpul, 3 ikatan. Lalu Nabi SAW mengatakan, yadribu ala kulli uqda alaika laylun tawilun farqud. Setiap ya simpul tersebut, syaitan meniupkan malammu masih panjang, tidurlah. Makanya setiap kali kita terbangun malam selalu, kayaknya masih baru jam 2, kayaknya masih baru jam 3. Kadang-kadang 15 menit lagi azan, 15 menit, seakan-akan 15 menit itu panjang banget. Akhirnya kebablasan bangun jam 6 subuh gitu. Ya. Itu bisikan syaitan. Ya. 3 ikatan. Jadi kalau berhasil lepas 1 masih ada 2. Terus saja bisikannya itu ada. Sekarang pertanyaan sederhana. Bagaimana lepasin diri ini? Supaya tidak termakan dengan bisikan syaitan. Nah, Nabi ajarkan caranya. Fa in istaykadha fa dzakarallaha ta'ala in hallat 'uqdah. Kalau dia bangun, kemudian dia menyebut Allah, berzikir kepada Allah. Doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur misalnya ya. Doa bangun tidur ya. Segala puji bagi Allah SWT yang sudah membangunkan, menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya kami akan dikembalikan ya. Kita baca itu misalnya. Atau kita baca zikir yang lain. Pernah kami berbagi di kajian kita ini ya. Kata Nabi SAW, siapa yang terbangun di malam hari lalu baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Lalu dibaca Allahumma kfirli. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan kalau dia sholat akan diterima, kalau dia berdoa akan diterima. Jadi jangan lupa zikir ini kalau bangun ya. La ilaha illallah sampai akhir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Kemudian wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. 3 zikirin digabung, lalu baca Allahumma kfirli. Setiap kaget. Walaupun belum sholat, bangun langsung zikir itu. Nah, misalnya maaf kebelet kencing, ke kamar mandi, baca aja. Begitu bangun tidur baca. Walaupun tidur lagi sesudahnya, itu sudah dicatatkan, diampuni dosanya yang lalu. Kalau dia berdoa diterima, kalau dia sholat diterima. Nah, kata Nabi SAW kalau dia berzikir terlepas ikatan pertama. Artinya godaan syaitan lebih ringan lagi. Tetap ada bisikan, tidurlah. Nanti besok kamu ada pengajian, besok ada kegiatan, nanti begini, nanti ngantuk. Begitu segala macam bisikan. Baik, gimana Ustaz kalau saya mau lepaskan ikatan yang kedua? Nabi ajarin. Ya. Fa in tawadda'a in hallat uqda. Kalau dia langsung wudu, maka akan terlepas ikatan yang kedua. Makin lemah syaitannya. Tapi masih ada bisikan karena masih ada ikatan yang ketiga. Bagaimana melepaskan ikatan yang ketiga? Nabi ajarin lagi. Fa in shalla in hallat uqdahu kulluha. Kalau dia langsung sholat, walaupun cuma witir 1 rakaat.
Walaupun cuma 2 rakaat sholat malam misalnya, atau 2 rakaat sholat malam 1 witir. Kalau dia bisa 11 rakaat, bagus banget gitu ya. Maka kalau dia sholat, berarti sempurna. Zikir, habis zikir wudu, habis wudu sholat. Terlepaslah semua ikatan itu. Apa yang kita dapat nih? Nabi masih lanjutin hadisnya. Fa asbaha nashitan tayyiban nafs. Maka orang tersebut akan hidup di waktu itu, di hari itu, dalam kondisi nasyid. Nasyid ini rajin, semangat. Tayyiban nafs, jiwanya lapang. Jiwanya tenang. Saya pernah coba praktikkan hari ini Bapak Ibu sekalian, cuma berbagi saja gitu ya. Walaupun kita kurang tidur malam, tapi coba praktikin dalam kondisi tangan tuh kadang-kadang cuma baru sejam 2 jam tidur. Tapi kalau teringat hadits ini kayaknya sayang banget kalau lepas gitu. Terus langsung zikir, baca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, Allahumma ighfirli. Lalu wudu gitu kan, lalu salat. Subhanallah, betul-betul ngantuk itu hilang. Apalagi kalau sudah disambung dengan salat subuh tepat waktu, selesai. Pagi itu betul-betul seperti Nabi bilang, semangat banget. Tidak ngantuk lagi. Seperti orang yang sudah tidur sekian jam gitu. Ya, ini janji Nabi SAW. Dia akan tiba di pagi hari itu dalam kondisi fa'asbaha nasyitan thayyiban nafs. Dia akan penuh dengan semangat dan juga akan memiliki jiwa yang lapang. Selalu senang, tidak ada beban. Lalu kata Nabi apa penutupan hadisnya? Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau tidak kerjakan itu, setiap bisikan syaitan, udahlah tidur lagi, kebablasan, ya. Akhirnya nggak zikir, nggak wudu, nggak sholat malam, nggak subuh tepat waktu. Apa kata Nabi? Maka dia akan tiba di pagi hari justru ya jiwanya murung dan penuh dengan sifat malas. Itu kata Nabi SAW. Ya. Dan beliau pasti benar dengan pernyataannya. Itu riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Ibnu Majah, riwayat yang lain kata Nabi SAW, fayasbihu nashitan tayyiban nafsi qad asaba khaira. Maka dia akan menjadi orang yang paling bersemangat di pagi itu, berjiwa ceria, dan akan terus mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Ya kesehatan, ya kegembiraan, ya rezeki, semua akan dikasih. Itu kalau dia gitu aja, cuma zikir, wudu, sholat. Wa in lam yaf'al asbaha kasilan ya khabithan nafs lam yusib khaira. Kalau dia tidak lakukan itu, dia tidak berzikir, dia tidak wudu, dia tidak sholat, maka dia akan menjadi orang yang sangat malas, berjiwa murung, dan juga tidak akan meraih kebaikan-kebaikan. Jadi ini kenapa tadi saya bilang kita berharap agar bisa bangun sholat malam. Cara yang terbaik lawan syaitan. Karena syaitan sudah buat kita supaya terikat, supaya tidur, supaya nggak sholat itu. Dalam riwayat yang lain, dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dari hadits Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min dzakarin wala untha illa ala ra'si jarirun ma'kudun hina yarkudu bil lail." Terjemahnya, tidaklah seorang laki-laki maupun perempuan, tidak ada siapapun, ya, kecuali di muka bumi laki-laki dan perempuan sama, kecuali di atas kepalanya terdapat tali bersimpul, ya, manakala dia tidur di malam hari. Fa in istaykadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Kalau dia bangun lalu dia berzikir kepada Allah, maka lepas ikatan pertama. Wa idza qama fatawaddaa fa shalla in hallat uqdah. Kalau dia wudu, ya, maka lepas ikatan, dan kalau dia sholat lepas lagi ikatan. Wa asbaha khafifan tayyiban nafs qad asaba khaira. Maka engkau akan temukan orang tersebut, ya, dalam kondisi hidupnya ringan, tidak ada beban, ceria jiwanya, dan meraih kebaikan. Hadits ini diriwayatkan tadi Ibnu Hibban dan juga Ibnu Khuzaimah. Baik, sekarang kita masuk ke itu tadi alasan 2 buah riwayat atau 3 buah riwayat alasan kenapa kita harus bangun sholat malam. Karena memang itu kata kunci untuk kita ceria di hari itu. Ya, tapi kita gabungkan 3-3 ya, zikir, wudu, dan sholat gitu ya.
Sekarang kita masuk ke masalah sholat malam. Ya. Hadisnya adalah hadis yang sahih, di mana Nabi SAW bersabda dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Afdalus siyami ba'da Ramadhan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'dal fardhi salatul lail." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan, karena Ramadan tidak ada yang kalahkan, itu puasa wajib, ya, rukun Islam. Tapi sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, di bulan pertama dari bulan-bulan Hijriyah, ya. Kemudian dan sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat malam. Jadi selain solat 5 waktu, maka yang paling afdal adalah solat tahajud, mengalahkan semua solat sunnah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Kemudian dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, sebarluaskanlah salam." Selalu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selalu salam. Kalau ibu ketemu suami, bapak ketemu istri, kita ketemu sama anak-anak, pembantu, ya, ketemu orang kenal tidak kenal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Itu Nabi SAW suruh sebarkan salam, itu ya. Karena ini kata kunci kita masuk ke dalam surga. Kalau ibu dan bapak kalau ngomong komunikasi tulisan sama lisan sama, ya, ke suami atau ke istri, assalamualaikum artinya semoga keselamatan dunia akhirat untuk kamu, warahmatullah, semoga rahmat atau karunia Allah, rezeki Allah selalu bersamamu, wabarakatuh, dan semoga juga keberkahan, kecukupan untukmu. Itu selalu kita doakan. Jadi kalau kita satu hari ngobrol WA atau telepon 10 kali, 10 kali kita saling mendoakan. Dan saking pentingnya salam ini sampai maaf. Saking pentingnya salam ini sampai sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu pernah Bapak Ibu sekalian keluar dari rumahnya ke ujung jalan hanya untuk jemarin salam. Dia ke ujung jalan, kayak Bapak Ibu dari rumahnya, dari komplek, misalnya di rumah, keliling ke komplek sebelah, jalan hanya ucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setiap ketemu orang, pulang lagi. Kalau 10 orang aja kita salam begini, berarti kita dapat 300 pahala. Karena assalamualaikum 10, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Jadi kalau Bapak Ibu tulis atau lisan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30 pahala. Kalau assalamualaikum aja cuma 10, ditambah warahmatullah berarti jadi 20. Kalau lengkap wabarakatuh 30. Ya. Jadi nggak usah diringkas-ringkas. WS, WBR, WA gitu. Ya. 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 Atau ASS atau apa gitu. Tulis lengkap aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang minta doa kepada Allah gitu ya. Nah itu afdal. Sebarkan salam. Kemudian kata Nabi SAW, wa'at'imut ta'am, berikan makan orang. Ya. Traktir orang lain, berikan makan orang lain, itu pahalanya besar sekali. Yang ketiga, wasilul arham, lanjutkan hubungan silaturahim. Lalu yang keempat kata Nabi, wasallu billaili wan nasu niyam, dan sholatlah malam hari sewaktu orang-orang sedang tidur. Nah ini sholat malam. Jadi 4 hal ini, apa yang kita dapat kalau kita sebarin salam, berbagi makanan pada orang, baik traktir atau kita sering kirim makanan kepada kerabat, kepada teman-teman, kepada tetangga. Lanjutkan hubungan silaturahim, dimulai dari kedua orang tua kita, lalu kemudian saudara-saudaranya, paman, tante, kerabat umumnya gitu kan, kita silaturahim. Kemudian yang keempat, sholat di malam hari pada waktu manusia tidur. Kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, dengan itu nanti kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat, ya, dengan selamat. Jadi sholat malam bisa membawa masuk ke dalam surga. Hadis yang kedua tentang masalah sholat malam ini, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Hadis hasan sahih diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir, dan juga Al-Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, fil jannati ghurafun yura zahiruha min batiniha. Ketahuilah di surga itu benar-benar ada istana, ada kamar yang luarnya dapat dilihat dari dalamnya dan dalamnya dapat dilihat dari luarnya, transparan gitu ya. Wa batinuha min zahiriha gitu ya, terlihat dari dalam, yang dari dalam bisa lihat luar, luar bisa lihat ke dalam. Faqala Abu Malik al-Ash'ari, liman hiya ya Rasulullah. Maka Abu Malik al-Ash'ari berkata, untuk siapa itu ya Rasulullah? Istana mewah gitu,
Ya bisa orang lihat kayak ada cermin terlihat ya, kelihatan transparan dengan keindahannya, itu buat siapa? Kata Nabi SAW, qala liman atabal kalam. Siapa yang selalu berucap dengan baik dan santun. Tidak pernah kasar, caci maki orang, lisannya baik aja gitu ya. Kemudian wa at'amat ta'am, suka memberi makan orang. Ya, jadi ibu-ibu kalau dikirimin makanan sama tetangga jangan kembalikan piringnya kosong. Ya. Balas orang. Modalnya cuma terima kasih aja gitu ya. Ya, selama ini selalu minta ditraktir sama teman, tidak pernah mau traktir orang, padahal pahalanya besar itu. Harusnya berlumba-lumba ya. Ya, di Timur Tengah itu, di Saudi, itu saking taunya mereka ini sampai kalau kita masuk, kalau ibu dan bapak masuk ke restoran di luar Masjidil Haram ya, penduduk-penduduk Mekah itu sudah tidak asing kita lihat kalau di kasir mereka berebut. Bahkan kadang-kadang mereka dorong-dorongan sama temannya, siapa yang duluan tag kartunya untuk bayar. Ada kadang-kadang temannya lagi pada makan, dia udah booking hotel restoran itu mengatakan semua saya bayar ya, sudah anggap sudah dibayar. Dia taruh uang cash di situ supaya teman-temannya nggak raih pahala itu. Kalau kita kan nunggu siapa yang berdiri duluan. Siapa nih yang duluan berdiri? Yang ketawa tahu diri ya. Nah itu harusnya suka memberi makan orang. Itu pahalanya besar itu. Sampai ada seorang salaf bilang begini, orang soleh dulu bilang, saya menyediakan makanan kesukaan 10 sahabat saya, lebih saya sukai daripada semalam suntuk saya sholat malam. Saking besarnya pahalanya gitu. Ya. Kemudian wabata qaiman ya, wan nasu niyam. Perbuatan yang ketiga yang peraih istana mewah di surga tadi itu, ada yang pertama yang menjaga tutur kata yang santun, yang kedua suka memberi makan orang, yang ketiga adalah dan dia berdiri begadang melalui malamnya dengan sholat sewaktu orang sedang tidur. Nah berarti sholat qiyamul lailnya itu ya, qiyamul lailnya. Derajat Bapak Ibu sekalian orang yang ibadah itu memang beda-beda. Ada yang paling sederhana yang dapat pahala ya, orang mengerjakan ibadah karena kejar keutamaannya. Nah kayak kita sekarang ini, kita kan saya sebutkan ini Bapak Ibu, ini loh pahala sholat malam, ini loh sholat di Lailatul Qadar, sholat qiyamul lail di Masjid Haram. Ya ini pahalanya gitu ya, besarnya kita sudah coba hitung-hitung tadi, itu sekedar berapa tadi? 2,5 miliar pahala itu. Ya itu luar biasa gitu yang bisa kita dapatkan. Nah, ini adalah cara pertama dan efektif sebenarnya untuk kita rajin mengerjakan ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu mau rajin mengerjakan ibadah apapun, coba baca keutamaannya gitu ya. Tapi ada level di atasnya, itu lebih baik daripada hanya sekedar kejar keutamaan. Yaitu Bapak Ibu mengerjakan ibadah itu bukan lagi kejar keutamaannya, tapi lebih kepada syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Allah karena Allah pilih kita lahir, Allah kasih kita selama ini makanan, minuman, oksigen, air, sudah bertahun-tahun kita nikmatin, maka kita bersyukur kepada Allah. Nah itulah yang disebutkan dalam riwayat yang sahih dari riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhum. Beliau bilang qaman Nabi SAW hatta tawarramat qadamah. فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Nabi SAW melakukan qiyamul lail sehingga kedua kakinya bengkak. Kalau Nabi sholat malam itu saking lamanya berdiri sampai kakinya bengkak ya. Lalu dikatakan kepada beliau, Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan juga akan datang. Maksudnya kenapa kok harus begini sholatnya? Maksudnya bisa lebih disederhanakan. Lalu Nabi jawab apa? Apakah aku mau kejar keutamaan sholat malam? Enggak. Beliau bilang, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi Nabi bukan lagi sholat malam untuk kejar keutamaan, tapi level di atasnya udah. Karena rasa terima kasih sama Allah. Kalau ini bisa muncul dalam hati kita Bapak Ibu sekalian, dan semoga Allah berikan itu, kita tidak lagi perlu merasa kayak beban sholat malam, atau kita lagi mungkin tidak pakai alarm lagi, karena sudah betul-betul mau terima kasih sama Allah. Ya, kita bisa ibadah saja, bisa ngucapin doa saja, itu sudah luar biasa. Bapak Ibu bisa hadir pengajian begini saya sudah luar biasa, itu Allah pilih. Berapa banyak orang di luar sana punya kesempatan tapi tidak datang.
nggak hadir, nggak molongin waktu, nggak dengar, sayang. Padahal nambah imannya gitu. Dalam riwayat yang lain itu riwayat Bukhari dan Muslim, dalam riwayat At-Tirmidzi dikatakan inkanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaqumu aw la yusalli hatta tarima qadamah aw saqahu fayuqalu lahu fayaqul afala akunu abdan syakura. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melakukan sholat malam atau qiyamul lail sampai kedua telapak kaki atau betis beliau itu membengkak, maka hal itu ditanya kepada beliau, beliau mengatakan, maka tidak bisakah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur gitu ya. Jadi targetnya sudah bukan lagi mengejar keutamaan, tapi sudah betul-betul sebagai tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentu banyak riwayat yang mirip dengan ini ya. Kemudian selanjutnya riwayat yang disampaikan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dengan sanad hasan li ghairihi, artinya bisa diterima hadisnya, diriwayatkan Tirmidzi dan Ibnu Abi Dunya juga, bahwasanya Nabi SAW bersabda, alaikum bi qiyamil lail, kalian harus selalu menjaga qiyamul lail kalian masing-masing secara individu, jangan lepaskan setiap malam, harus ada tahajudnya. Kenapa? Fa innahu da'bus salihina qablakum, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, maksudnya supaya kalian juga dapat predikat soleh itu. Wa qurbatun ila rabbikum, dan itu adalah pendekatan diri kalian kepada Tuhan kalian. Wa makfaratun lis-sayyi'at, dan itu penyebab cepatnya dihapuskan dosa-dosa. Wa manhatun anil itsm, dan juga pencegah dari perbuatan dosa. Orang kalau sudah bangun sholat tahajud itu lebih terlindung dari dosa. Ya, keinginan untuk buat dosanya itu hilang, dan juga dia mendapatkan pengampunan kalaupun dia punya banyak ya dosa-dosa. Kemudian Nabi SAW saking memotivasinya kita agar selalu sholat malam, maka dianjurkan agar suami istri saling membangunkan. Ini juga pernah kita singgung riwayatnya. Dan ini keromantisan yang sebenarnya gitu. Bukan ke bioskop berdua gitu, tapi sholat tahajud berdua gitu. Ya, ya betul. Makanya Nabi SAW bilang dalam hadits hasan riwayatkan Abu Daud, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aikadha imra'atahu. Semoga Allah merahmati, rahmat ini maksudnya karunia rezeki. Semoga Allah berikan semua yang terbaik kepada seorang laki-laki yang pada saat dia bangun sholat malam, dia bangunkan istrinya. Fa in abat nadhaha fi wajiha al-ma, atau nadhaha fi wajiha al-ma. Kalau istrinya nolak, dipercikin sedikit air di wajahnya. Wa rahimallahu imra'atan qamat min al-laili fa shallat wa aikatat zawjaha. Dan semoga Allah merahmati sebaliknya seorang istri perempuan yang bangun malam, mau sholat malam, lalu dia bangunkan suaminya. Fa in aba nadhahat fi wajhil ma. Kalau suaminya nolak, dipercikin sedikit air, sedikit aja bu, jangan satu. Ya, ya. Itu riwayat Abu Daud dan ini lafadznya dia. Dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu sekalian, itu diriwayatkan oleh Abu Daud juga ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu dan Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW mengatakan idza aikadar rajulu ahlahu minal laili fasallaya. Kalau seorang suami membangunkan istrinya sholat malam dan istrinya ikut bangun sholat bersama-sama, ada anjuran sholat berjamaah, jangan sholat sendiri-sendiri ya. Au shalla rak'ataini jami'an, atau mereka berdua sholat bersama-sama 2 rakaat. Kutiba fiz zakirina waz zakirat. Keduanya suami istri itu akan dicatat sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Karena salah satu ciri khasnya hamba-hamba Allah adalah banyak berzikir. Nah, dengan kita bangun sholat berjamaah suami istri, maka dapat pahala seperti orang laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan berzikir kepada Allah gitu. Al-Hakim mengatakan hadits ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan juga Muslim. Terlalu banyak tentunya ya riwayat-riwayat yang mirip-mirip seperti ini. Ada riwayat lain dengan sanad hasan sahih ya.
Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, ajiba rabbuna min rajulain. Sungguh Allah itu takjub kepada dua orang laki-laki. Rajulin thara an wita'ihi wa lihafihi min baini ahlihi wa hibbihi ila salatihi. Laki-laki yang pertama adalah laki-laki yang bangkit dari kasurnya dan selimutnya yang nyaman, dan juga berada di sebelah istrinya yang dia cintai, namun dia bangun di malam hari untuk sholat. Sebenarnya empuk kasurnya, selimutnya hangat, ada istrinya, tapi dia tinggalkan untuk sholat. Nah ini Allah takjub dengan orang seperti ini. Fayaqulullahu jalla wa ala, maka Allah yang maha tinggi dan maha mulia berkata, ayy malaikati, wahai malaikat-malaikatku, unzuru ila abdi, lihatlah kepada hambaku ini, thara an firashihi wa witaihi, dia bangkit dan meninggalkan tempat tidurnya, kasurnya dan selimutnya, min baini hibbihi wa ahlihi ila salati, sementara dia berada di samping kekasihnya atau istrinya untuk berdiri salat. Ragbatan fi ma indi, dia karena mengejar apa yang aku janjikan kepadanya. Wa syafaqatan mimma indi, dan dia takut terhadap apa yang aku ancam, ya. Dijanjikan surga, diancam neraka, ya. Warajulin, ini selesai yang pertama. Dan laki-laki yang kedua adalah warajulin gaza fi sabilillahi wan hazama ashabu. Seorang laki-laki, ini golongan yang kedua, yang dia pergi berperang di jalan Allah dan semua teman-temannya sudah terbunuh, ya. Wa alima ma alaihi fil inhizam, dan dia tahu dalam kekalahan itu apa yang akan terjadi. Wa ma lahu fir ruju', tapi dia tidak mau, ya, kembali. Faraja hatta yuhrika damu, maka dia tetap semangat melawan musuh sampai tumpah darahnya. Fayaqulullah li malaikatihi, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, unzuru ila abdi, lihat kepada hambaku ini, raja'a raja'an fima indi, dia pulang kembali melawan musuh walaupun depan mata teman-temannya sudah mati, kalah gitu, ya, tetap dia kembali sampai dia terbunuh. Maka itu semua karena dia berharap pahala yang aku janjikan, wa syafaqatan mimma indi, dan berharap dari apa, dan menyelamatkan diri dari apa yang aku ancamkan. Hatta yuhrika damu, maka dia pun menumpahkan darahnya. Nah ini maksudnya Allah bangga dengan orang tersebut. Kalau riwayat lain, ya, riwayat Tabarani, innallaha la yadhaku ila rajulain, Allah tersenyum melihat dua orang laki-laki. Rajulun qama fi lailatin baridatin min firashi wa lihafi wa datharihi fatawadda. Golongan pertama adalah seorang laki-laki yang bangun di malam hari yang dingin dari tempat tidurnya, selimut dan hambal yang menutupinya. Lalu dia berwudu, thumma qama ila shalah, lalu dia berdiri mengerjakan salat. Fa yaqulullah azza wa jalla li malaikati, Allah berfirman kepada para malaikatnya, ma hamala abdi hadza ala ma sana', apa kira-kira menurut kalian yang menyebabkan hambaku melakukan ini? Maka fayaqulun, para malaikat mengatakan, Rabbana raja'a ma indak, wahai Tuhan kami, dia mengerjakan karena berharap balasan dari sisimu. Wa syafaqatan mimma indak, dan dia khawatir dari ancaman dari sisimu, dia takut masuk neraka misalnya. Fayaqul, Allah berfirman, fa inni qad a'taituhu ma raja wa ammantuhu mimma yakhaf. Ketahuilah, saksikanlah wahai para malaikat, kata Allah, aku telah memberikan semua apa yang dia minta, dan aku juga telah mengamankan, menyelamatkan dia dari apa yang dia khawatir. Maksudnya ini keutamaan orang sholat malam yang luar biasa gitu, ya. Kemudian kita tutup dengan riwayat-riwayat ini karena terlalu banyak riwayatnya tentang sholat malam ini, ya. Di antaranya adalah riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, hadis yang hasan, ya, disampaikan, dinukil oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir. Abu Darda berkata radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, thalathatun yuhibbuhumullah wa yadhaku ilaihim wa yastabshir bihim. Ada tiga golongan manusia yang Allah sangat mencintai mereka, Allah juga tersenyum pada mereka, dan Allah berbahagia karena mereka. Alladhi idan kashafa fi'atun qatala wara'aha binafsihi lillahi azza wa jal, fa imma an yuqtal wa imma an yansurallahu wa yakfiyahu. Golongan pertama adalah orang yang apabila kelompok tentara muslim terdesak
dia terus berperang di belakang mereka walaupun tinggal sendirian. Semua itu karena Allah Azza wa Jal. Maka dia pun akhirnya terbunuh atau Allah menolongnya dan melindunginya. Dia tetap berperang walaupun tinggal sendiri, dia menang atau dia terbunuh. Kemudian Allah berfirman, fayaqul unzuru ila abdi hadha kaifa sabara li binafsihi. Allah berfirman kepada para malaikat, lihat hambaku ini bagaimana dia betul-betul bersabar walaupun sendirian, semua itu demi aku, kata Allah. Walladzi lahum ma'atun hasanah. Itu golongan pertama, yang kan 3 golongan Allah mencintai mereka, Allah juga tersenyum pada mereka, dan Allah gembira ya atas keberadaan mereka gitu ya. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang kemahabesarannya, berbahagia karena mereka. Golongan pertama tadi tetap berperang sampai dia terbunuh walaupun temannya semua kalah. Golongan yang kedua ini tentang sholat malam, yaitu seseorang laki-laki yang Allah karunia istri yang cantik, begitu kata Nabi. Wa firashun layyinun hasan, dan kasur atau tempat tidur yang nyaman. Fayaqumu minal lail, tapi tetap dia bangun sholat malam. Fayaqulu ya yadharu syahwatahu ya wa yadhkuruni walau sya'a raqat. Maka Allah pun berkata kepada para malaikat, dia benar-benar meninggalkan kesenangannya dan mengingatku. Padahal kalau dia mau, dia bisa saja lanjutkan tidurnya. Kemudian walladhi idza kana fi safar, ini golongan ketiga, yaitu seseorang kalau dalam keadaan perjalanan atau safar, wa kana ma'ahu rakbun, dan dia bersama dengan beberapa temannya, fasaharu thumma haja'u, lalu teman-temannya itu pada begadang gitu ya. Mereka kemudian tertidur karena ngantuk. Faqama minas sahri fid dharra'i was sarra. Tapi dia tetap bangun walaupun teman-teman sempat begadang, dia tetap bangun di waktu sahur atau menjelang subuh dalam keadaan susah dan juga senang. Maksudnya tetap mengerjakan sholat malamnya.